Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azzaza jundahu wa hazzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa haddana 'ala ad-dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad 'abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan karunia-Nya kepada kita semua. Betapapun banyaknya dosa yang telah kita lakukan, Allah senantiasa memberi nikmat-Nya kepada kita semua. Betapapun besarnya kemaksiatan yang telah kita kerjakan, Allah yang menggenggam jiwa kita. Kita tidak tahu kapan harus mengakhiri perjalanan hidup di dunia yang fana ini. Namun tentu kita semua sangat berharap kita meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khatimah. Atas rahmat-Nya, kasih sayang-Nya, Allah memberikan kembali kepada kita untuk semua bisa merayakan hari raya umat Islam selain Idul Fitri, yakni Idul Adha. Sebagai rasa syukur, kita agungkan namanya dengan takbir, tasbih, dan tahmid, serta pengakuan dalam relung-relung jiwa kita bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Salawat serta salam yang melebihi jumlah buih di lautan, bintang-bintang di langit, dan butir-butir pasir di gurun pasir, semoga mengalir keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang menjadi sumber memancarnya segala cahaya, mata air segala rahasia di alam semesta. Demikian juga semoga mengalir kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita kelak di hari kiamat adalah orang-orang yang memperoleh syafaatnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Islam mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan memiliki dampak bukan saja kehidupan di dunia, tetapi juga kelak di akhirat. Hidup kita bukan saja di sini, tetapi juga kelak di sana, di keabadian kehidupan setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Hidup bukan sekedar bersusah payah, bekerja keras, berbandingkan keringat, mengumpulkan harta, mengejar pangkat dan kedudukan, tetapi merupakan bekal untuk mudik ke kampung akhirat. Di sanalah kehidupan yang sesungguhnya, di sanalah kehidupan abadi, dan di sanalah pula semua perbuatan baik dan buruk akan mendapatkan balasan yang seadil-adilnya. Di sini di dunia kita ini adalah musafir, persinggahan kita adalah buayan ibu, dan persinggahan terakhir kita adalah liang lahat, sedangkan rumah kita adalah surga atau neraka.
Oleh karena itu, kita butuh bekal untuk kehidupan di sana. Tentu bekalnya bukan berupa makanan, uang, ataupun harta. Sebab semua itu tidak berguna sama sekali. Bekal kita di sana seperti ketika suatu hari Rasulullah SAW melewati pekuburan. Beliau menyapa penghuni kubur, "Wahai ahli kubur, wahai ahli kubur, tahukah apa yang terjadi sepeninggal kalian? Istri-istri kalian sudah dinikahi oleh orang lain. Suami-suami kalian sudah menikahi orang lain. Harta dan rumah kalian sudah dibagi-bagikan. Apakah kalian mau menceritakan apa yang kalian alami?" Rasulullah kemudian bersabda, sekiranya mereka bisa menjawab, mereka akan berkata, sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah salat Id rahimakumullah. Saat kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala merayakan hari raya Idul Adha seperti saat ini, tentu bukan sekedar merayakan tanpa makna atau sekedar salat kemudian menyembelih kambing sapi lantas membagi-bagikannya, melainkan ada tujuan yang lebih agung agar kita bisa mengambil hikmah dari seluruh peristiwa yang terjadi di hari ini, agar kemudian membuat diri kita sampai ke makam kesejatian manusia, yakni menjadi manusia yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dimma'uha walakin yanalut taqwa minkum kadzalika asy-syakharah lakum litukabbirullaha 'ala ma haddakum wa basyiril muhsinin." Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menentukannya untuk kamu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Peristiwa Idul Adha memang tidak akan lepas dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam, dua sosok manusia, ayah dan anak, yang dalam perjalanan hidupnya bisa memakai pakaian takwa, libas takwa. Pakaian takwa adalah pakaian yang lebih baik dari jenis pakaian apapun yang ada di muka bumi ini. Semahal apapun itu harga pakaian, tidak akan bisa melebihi lebih baiknya dari pakaian takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warsha wa libasut taqwa zalika khair zalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun." Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Tentu semangat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam harus selalu ada pada diri kita agar kita bisa mengenakan pakaian takwa seperti mereka. Bisa memakai pakaian takwa harus selalu menjadi asa, cita-cita kita selama hidup di dunia ini. Inilah cita-cita yang paling teragung dari cita-cita apapun. Inilah puncak kesejatian manusia yang bisa menghantarkan manusia bahagia di dunia dan akhirat. Bagi siapapun yang bisa memakai pakaian takwa, maka dialah sesungguhnya pemenang yang sebenar-benarnya dalam hidup ini. Faqad fazal muttaqun. Pakaian takwa adalah pakaian batin, pakaian jiwa, yakni hati yang bersih dengan wujud dalam sikap dan perilaku yang bermanfaat. Khairun nas anfa'ahum linas. Pakaian takwa adalah pakaian yang bisa membuat bahagia bukan saja dirinya sendiri,
tapi mampu membahagiakan orang lain yang saat ini dalam keadaan kurang beruntung. Karena kebahagiaan tidak terletak pada kesenangan diri pribadi, melainkan ketika mampu membahagiakan orang lain. Dan agar bisa memakai pakaian takwa, diperlukan niat, tekad, dan kesediaan berkorban, sebagaimana Ibrahim alaihissalam yang bersedia mengorbankan anak yang paling dicintainya, Ismail alaihissalam, demi melaksanakan perintah Allah sebagai wujud ketaatannya kepada Allah azza wa jalla. Tentu dalam hal ini yang dikorbankan oleh kita adalah rasa cinta kita pada dunia yang seringkali berlebihan kita mencintai dunia ini ketimbang kehidupan akhirat. Bal tusirunal hayatad dunya. Sesungguhnya kalian wahai manusia lebih memilih kehidupan akhirat ketimbang lebih memilih kehidupan dunia ketimbang kehidupan akhirat. Dan di hari ini pula seharusnya menjadi momentum bagi kita semua untuk berniat, bertekad menyembelih keangkuhan, kesombongan, dan keegoan yang menjauhkan diri kita dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasa, kita lemah di hadapan Allah yang maha kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang maha kuasa atas segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah, pakaian takwa adalah pakaian kesejatian manusia yang sempurna paripurna. Sungguh siapapun yang mati membawa bekal pakaian takwa, inilah bekal yang terbaik. Wa tajawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Semoga saja kita pulang ke kampung abadi. Semoga saja kita pulang ke kampung keabadian, ke kampung akhirat dengan memakai pakaian takwa yang membuat kita bisa pulang ke kampung akhirat, ke kampung keabadian, yang bisa membuat kita mudik ke kampung keabadian dengan wajah berseri-seri seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran di surat Al-Ghasyiyah, wujuhi yawma'idin na'imah. Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri. Mudah-mudahan kita pulang meninggalkan dunia ini dengan mengenakan pakaian takwa, karena hanya dengan itu kita bisa tersenyum sebagaimana tadi digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah. Akhirnya mari kita bermunajat di lapang ini saat para malaikat sedang membentangkan sayapnya di atas kepala kita, agar kita senantiasa menundukkan kepala dan jiwa di hadapan Allah yang maha besar dan maha agung. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunubana walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Dan jika ada pahala atas kebaikan yang kami lakukan, maka berikan pahala itu untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni sikap tak peduli kami atas mereka. Ya Allah, Tuhan kami, berikan kesempatan dan kemampuan pada kami untuk berbakti kepada mereka. Ya Allah, lembutkan hati kedua orang tua kami, karena keridhaan-Mu untuk kami ada di keridhaan mereka. Dan jika Engkau telah mengambil kedua orang tua kami ke haribaan, maka basuhlah mereka dengan kelembutan ampunan dan rahmat-Mu,
serta pertemukan kami dengan mereka dalam keabadian nikmat surgamu. Sungguh surgamu tidak akan nikmat bagi kami tanpa kami hidup bersama kedua orang tua kami di dalam surgamu. Ya Allah, Tuhan kami, ingatkan hati dan pikiran kami saat kami lupa bahwa hidup ini hanya mampir sejenak. Sungguh hanya Engkau yang tahu kapan ajal menjemput kami. Sungguh kami sangat berharap ya Allah, agar sisa umur ini menjadi jalan kebaikan bagi kedua orang tua kami. Jadikan kami menjadi anak yang solehah yang dapat memuliakan kedua orang tua kami. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami dan anak cucu kami orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Ya Allah, berkahilah kami dan anak kami. Janganlah Engkau timpakan mara bahaya kepada anak kami. Berilah mereka taufik untuk taat kepadamu. Dan karuniakanlah kami rezeki berupa bakti mereka. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu untuk anak kami dan keluarga kami dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah, basahkan lidah anak kami agar senantiasa berdoa untuk kami saat kami telah meninggalkan mereka. Doa dari anak kami yang sangat kami dambakan saat kami berada di alam kesendirian dan kesepian. Kami rindu dengan doa anak-anak kami, ya Allah. Basahkan lidah mereka. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami. Jangan Kau tolak doa kami karena banyaknya dosa dan kesalahan kami. Andaikan Engkau hanya mengabulkan doa orang-orang yang suci dari dosa, lantas bagaimana dengan kami yang banyak dosa? Andaikan Engkau hanya memperkenalkan doa orang-orang yang bersih dan tidak pernah berbuat maksiat, lantas bagaimana dengan kami yang banyak kemaksiatannya? Kepada siapa kami harus memohon? Kepada siapa kami harus meminta kecuali hanya kepadamu, wahai Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Anugerahkanlah kepada kami taubatan nasuha sebelum kematian kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Allah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lupa Engkau ingatkan, yang gelisah Engkau tentramkan, yang sedih Engkau gembirakan, yang meminta Engkau beri dan kabulkan. Mudahkanlah segala kendala yang menyulitkan kami. Sungguh tidak ada yang sulit bagimu. Berilah jalan keluar untuk siapa saja yang sedang kesulitan. Sembuhkanlah bagi siapa saja yang saat ini sedang sakit. Bahagiakanlah bagi siapa saja yang saat ini sedang dirundung duka dan kesedihan. Berikanlah kemampuan membayar hutang bagi siapa saja yang saat ini sedang dililit hutang. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Kaya, Maha Kuat, Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Tuhan, bagi orang-orang fakir yang tidak kaya, bagi orang yang lemah yang tidak kuat, bagi orang yang tidak berdaya dan tiada kuasa, bagi orang yang hina yang tidak punya kemuliaan. Ya Allah, semoga Engkau menetapkan kami dalam kebenaran dan ketaatan. Semoga Engkau selalu memberikan pakaian takwa yang paling bagus. Itu sebuah adalah tanda-tanda kekuasaan-Mu. Tutupilah aib kami dengan keagungan-Mu, karena semua adalah milik-Mu. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami kemampuan untuk berbuat kebaikan. Terimalah amal kebaikan kami sekecil apapun kebaikan yang telah kami lakukan. Dan jadikanlah kebaikan kami kelak sebagai teman kami di alam kubur saat kami sendirian. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kesempatan untuk berhaji ke rumah-Mu yang suci. Berikanlah kami kemudahan, kesehatan dan kelapangan rezeki. Dan jangan sampai kami tidak sempat menjenguk tempat-tempat yang mulia. Dan janganlah kami tidak diberi kesempatan untuk berziarah ke kuburan Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, berkatilah saudara-saudara kami yang berhaji sekarang ini. Jadikanlah mereka haji yang mabrur dan mabrurah. Rabbana
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نون والقلم وما يسطرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 20 menit. Hadirin sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai melaksanakan sholat Id pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas segala kekhidmatan yang diberikan. Terima kasih untuk segala ketertiban dan kenyamanan, dan mohon itu dijaga sampai akhir kita menyelesaikan sholat ini. Kembali kami ingatkan, DKM Al-Ikhlas akan menyelenggarakan pemotongan hewan pada jam 8 nanti. Terima kasih sekali lagi, mohon dijaga kebersihan tempat ini agar kenyamanan tetap menjadi milik kita.